Ayo cepat. Halo pencinta film jadul, berjumpa kembali di channel Bas Film. Kali ini kita akan mengikuti sebuah alur cerita film silat yang berjudul Gadis Pendekar. Dikisahkan seorang gadis cantik bernama Sari sedang dilatih olah kanuragan oleh seorang eyang guru. Semua jurus-jurus maut dan ilmu kesaktian sudah diturunkan kepada Sari. Lepaskan semua bayangan masa lalumu. Kau harus lebih memusatkan batinmu, Sari. Saat beristirahat di tepi sungai, Sari teringat sebuah kejadian yang menimpanya beberapa tahun silam. Kala itu, Sari dan kekasihnya Panca sedang merencanakan masa depan mereka. Panca pun berniat segera menikahinya. Namun sedang asik-asiknya memadu kasih, mereka pun dipergoki oleh Murti dan para anak buahnya. Para wanita ini adalah murid dari Jangger Kebal, seorang pimpinan penjahat yang sangat kejam. Bunuh perempuan itu, tangkap lelaki itu, Panca harus jadi milikku. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Sari dicecar terus oleh Murti akibat cemburu butanya kepada Panca, sedangkan Panca sendiri menghadapi anak buah Murti. Di sisi lain, Sari sesaat bisa menandingi terjangan dari Murti. Bahkan ia mampu membuat Murti berdarah. Murti yang mencintai Panca tak mampu menghunuskan pedangnya lebih dalam lagi. Dia pun lalu bergegas pergi. Sari yang terluka lalu diobati oleh sang kakak. Kakaknya meminta agar ia berhati-hati jika menghadapi Murti dan pimpinannya Jangger Kebal. Sang kakak pun lalu menyarankan agar Sari segera menikah dengan Panca. Sari, kakak sudah merestui. Segeralah kau menjadi istri Panca. Sementara itu di pendopo depan, Badar, ayah Sari sekaligus kepala desa, sedang berbincang dengan Panca dan warga lainnya mengenai gerombolan Jangger Kebal yang sering berbuat onar. Walaupun sudah banyak korban, kita berkewajiban menjaga ketentraman daerah kita. Sementara itu, Murti yang masih memendam sakit hatinya mendatangi desa dan membakar rumah penduduk. Ia tak sendirian, melainkan bersama Jangger Kebal dan para anak buahnya yang lain. Dengan kejam mereka melukai dan menghabisi para penduduk yang tak berdosa. Orang-orang pun panik berhamburan, namun gerombolan ini terus memburu dan menyerangnya. Bunyi kentongan tanda bahaya terdengar dari kejauhan. Badar pun memperkirakan itu adalah kedatangan dari Jangger Kebal. Jangger Kebal. Saya akan memeriksa di sana. Panca segera bergegas pergi untuk melihatnya. Ia pun ditemani dua orang warga desa. Panca berusaha menghadang Jangger Kebal. Terjadilah perkelahian yang tak seimbang. Panca terlihat terdesak. Jangger Kebal yang berilmu tinggi ini bukanlah tandingannya. Dua teman Panca pun tak mampu menandingi Murti.
Sari yang datang untuk membantu pun tak berkutik. Ia disandera oleh Janggar Kebal. Bawa dia. Keesokan harinya, Badar, ayah Sari menyatroni sarang Janggar Kebal di sebuah perbukitan untuk membebaskan anaknya. Nasib anakmu di tanganku. Apa maumu? Badar bersiap bertarung dengan Janggar Kebal, namun dengan siasat busuknya, penjahat satu ini meminta Badar untuk menyerah dan ia akan menukarnya dengan kebebasan Sari. Baiklah, aku setuju. Akhirnya Badar pun menyerah. Ia kemudian meminta Sari untuk segera pergi. Namun tiba-tiba Janggar Kebal menghunuskan pedangnya ke perut Badar. Ia pun tak mampu melawan dan akhirnya tewas. Sari, pergilah. Baik, ayah. Sari yang belum beranjak pergi terlalu jauh, lalu dikepung oleh Murti dan para anak buah Janggar Kebal tersebut. Kau harus menjadi istriku. Sari yang menolak menjadi istri Janggar Kebal terlihat ditawan dan disiksa dengan tangan terikat ke atas. Aku masih bisa bersabar, tapi ada batasnya. Gantung dia. Murti nampak senang jika Sari bisa dijadikan istri oleh Janggar Kebal karena bukan penghalang lagi untuk mendapatkan Panca. Sari tidak lagi menjadi penghalangku untuk memiliki Panca. Sementara itu, Panca dan Ranu pun berlatih olah kanuragan bersama para warga desa yang tersisa. Mereka berniat menyerbu markas Janggar Kebal. Singkat cerita, mereka menyatroni kediaman Janggar Kebal. Ranu berhasil membebaskan adiknya Sari. Janggar Kebal tak tinggal diam. Ia lantas menerjang Panca dengan jurus-jurus mematikan. Panca pun terpaksa jatuh bangun menerima pukulan dan tendangan dari lawannya ini. Panca berusaha melawannya dengan sengit. Terjangan pedangnya tak mampu melukai tubuh Janggar Kebal. Bahkan dengan mudahnya pedang tersebut dipatahkan oleh lawannya itu. Semua kemampuan silat Panca sudah dikerahkan, namun ia semakin menjadi bulan-bulanan dari si Janggar Kebal yang sakti tersebut. Sari yang melihat Panca terdesak dan terluka berusaha membantunya, namun ia dihadang oleh Murti. Ranu pun tak mampu berbuat banyak. Ia dengan mudah ditangkap oleh para wanita anak buah Janggar Kebal lainnya. Nyawa Sari di ujung pedang Murti yang siap menghunusnya. Tiba-tiba muncul Panca yang menghadang pedang tersebut. Ia pun tertusuk dan nyawanya pun melayang. Sari yang terluka dan pingsan terbawa arus sungai hingga ia diselamatkan oleh Eyang Sabda. Siapkah Eyang ini? Aku akan menolongmu. Panggil saja aku, Eyang Sabda. Sari yang masih teringat masa lalunya ini kemudian dikejutkan oleh kehadiran Eyang Sabda. Sari, ayo pulang. Tidak boleh menyimpan dendam dalam hatimu. Sari cuma mengingat masa lalu. Sementara itu, kekejaman Janggar Kebal semakin menjadi-jadi. Ia menarik upeti ke warga desa. Jika ada yang tak mampu membayarnya, maka anak gadisnya akan disekap dan dijadikan budak seksnya, termasuk juga Ranu.
Singkat cerita, di bawah bimbingan sang guru, Sari menyempurnakan ilmu olah kanuragannya. Setelah semua ilmu dari sang guru ia serap, tiba saatnya bagi Sari untuk pergi. Sebelumnya, sang guru pun memberinya sebuah pedang pusaka miliknya untuk melindungi Sari dari lawan-lawannya. Tugasmu adalah untuk menyadarkan orang yang jahat. Pergilah. Saat kembali ke desanya, Sari melihat beberapa gadis desa sedang dibawa paksa oleh saudagar asing. Sari pun kemudian menyerang para penjahat itu dan ia pun membebaskan para gadis desa tersebut. Sementara itu di tepian sungai, terlihat beberapa gadis desa sedang asik mencuci baju dan mandi. Lalu datanglah Murti dengan gerombolannya. Ayo, tangkap. Hei, kemari semua. Mereka berniat membawa beberapa gadis untuk dijadikan persembahan oleh Janggar Kebal kepada gurunya. Kasihanilah kami. Saat yang tepat Sari muncul, ia pun diserang. Namun Sari yang sekarang adalah seorang pendekar pilih tanding. Dengan beberapa jurusnya, ia mampu menghadapi gerombolan wanita ini. Sesaat kemudian, Nilam, salah satu murid kesayangan Janggar Kebal pun tewas. Murti pun langsung menyerang Sari, namun ilmunya tak mampu menandingi Sari kali ini. Mengapa Sari belum juga datang? Sementara itu, di kediaman Partha, mereka sedang menantikan kedatangan Sari. Namun anak buah Janggar Kebal tiba-tiba datang menyerbu. Sari yang baru datang pun langsung menghajar habis para gerombolan ini. Dengan mudah ia membuat mereka pontang-panting. Sari pun kemudian langsung menyatroni kediaman Janggar Kebal. Beberapa anak buahnya mencoba menghadang Sari. Janggar Kebal muncul, ia langsung menerjang Sari. Pukulan dan tendangan yang dilancarkan Sari tak membuat Janggar Kebal terluka. Sari semakin terdesak. Ranu berusaha membantunya, namun Janggar Kebal terlalu kuat baginya. Sari yang tak menyerah melancarkan semua jurus-jurus mematikannya. Janggar Kebal tetap berdiri kokoh, bahkan hantaman pedang Sari pun tak mempan. Namun ia masih menyimpan satu senjata rahasia lagi. Dengan cepat Sari melemparkannya ke tubuh Janggar Kebal. Kali ini sabetan-sabetan pedang Sari mampu melukai tubuh Janggar Kebal. Mereka pun berduel seru dengan pedang masing-masing. Sampai akhirnya pedang Sari tepat menghunus tubuh Janggar Kebal. Ia tak kebal lagi, tubuhnya terhuyung jatuh. Ia belum mati, Sari pun langsung memukul tepat di ubun-ubun Janggar Kebal. Kali ini ia harus menerima takdirnya, mati di tangan gadis pendekar.